Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi keseimbangan pasar, yang mana materinya berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, jadi nanti kalian perlu membaca kembali, mengingat kembali terkait materi fungsi penawaran dan fungsi permintaan, karena materi tersebut ada hubungannya dengan materi keseimbangan pasar. Baik, kita mulai saja materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita mulai terkait definisi. Jadi definisi dari keseimbangan pasar yaitu keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Yang dimaksud adalah jika kita misalkan analoginya, kita membeli suatu barang, ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli atau produsen dan konsumen. Nah, sampai dengan terjadi kata deal, artinya kesepakatan harga, itu artinya sudah masuk atau bisa dikatakan keseimbangan harga barang atau keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu bisa dikatakan juga terjadi kata deal dari konsumen dan produsen. Harga keseimbangan pasar adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual ataupun dikonsumsi. Seperti dikatakan tadi bahwasanya sudah terjadi kata deal. Kalau kata deal itu kan antara produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli, sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Artinya deal sesuai barang dan harganya dibayar, ya sudah. Jadi itu keseimbangan pasar, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait barang maupun jasa. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan pasar atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau bisa dikatakan penawaran dan permintaan itu seimbang, sama. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mencari titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan agar mencari kesepakatan. Jadi mungkin yang lazimnya atau sewajarnya transaksi jual beli pasti ada kegiatan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Itu. Jadi slide ini intinya adalah bahwasanya keseimbangan pasar itu terjadi antara dikatakan seimbang jika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran atau terjadi kesepakatan harga dan barang antara produsen dan konsumen, penjual juga pembeli. Apa kaitan dengan keseimbangan? Jadi fungsi penawaran dan permintaan kaitannya adalah keadaan di mana konsumen maupun produsen setelah menyetujui harga suatu barang, simpelnya telah terjadi kesepakatan harga. Jadi dikatakan di awal tadi ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, maka bisa dikatakan dengan seimbang. Setelah pasar sampai ke titik equilibrium, penjual dan pembeli akan puas dengan harga tersebut, di mana keadaan harga tetap setelah mencapai kesepakatan. Jadi kalau udah kata deal, ya sudah, nggak ada nambah, nggak ada ngurang. Gitu. Nah ini, syarat keseimbangan pasar yaitu jika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Nanti jumlah barang dan jumlah penawaran dan permintaan itu seimbang. Seimbang di mana? Di titik keseimbangan. Oleh karena itu, kita nanti akan belajar mencari
di mana letak titik keseimbangan antara penjual dan pembeli berdasarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, ini contohnya. Contoh dari kasus yang akan kita bahas, bagaimana cara mencari titik keseimbangan terkait materi fungsi keseimbangan pasar. Nah, fungsi keseimbangan nanti yang dimaksud adalah nilai P dan nilai Q itu akan berfungsi sama pada fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Artinya gini, misalkan nilai Q di sini, QD sama dengan 50 min P. Nah, nilai P-nya ketika dimasukkan ke fungsi permintaan, itu nilai P di awal, di atas, dan di bawah itu mempunyai hasil nilai Q yang sama, ada titik keseimbangan. Simpelnya kalau kalian dulu pernah belajar di SMA, pernah belajar substitusi dan eliminasi, nah begitulah cara mencarinya. Nah, contohnya itu. Jadi fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Nah, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar dan gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar dalam bentuk grafik. Itu. Kita langsung. Nah, baik, kita langsung saja. Tadi disebutkan bahwasannya nilai fungsi permintaan dan fungsi penawaran ditujukan pada nilai itu ini GD sama dengan ini, kita biar full screen-nya, maaf, screen. Ya, jadi tadi kan fungsi permintaannya dan fungsi penawarannya bisa kita tulis ini, berarti ID sama dengan 50 min P. Sementara S-nya sama dengan min 10 plus P. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya kita mencari titik keseimbangan. Ya, titik keseimbangan yang dimaksud adalah nilai P dan nilai Q-nya jika disubstitusikan ke fungsi ID maupun IS mempunyai nilai yang sama hasilnya gitu. Caranya seperti apa? Dengan cara substitusi dan eliminasi. Dan langkah pertama kita mengeliminasikan P maupun Q. Pilih salah satu terlebih dahulu. Misalkan kita mau mengeliminasi nilai P-nya, artinya menghilangkan P-nya dengan cara eliminasi. Nah, agar hilang, ini positif, ini negatif, ini positif, agar hilang itu kan ditambah di sini. Maka dari itu P min P ditambah P itu kan 0. Kemudian 50 ditambah min 10 itu ketemunya adalah 40 di sini. 40. Nah, untuk mengoperasikan ini abaikan dulu, maaf, abaikan dulu variabel D dan S-nya. Kita abaikan dulu. Saya ulang lagi, negatif P tambah P itu 0, 50 min 10 ditambah 10 min 10 itu 40, dan Q tambah Q itu adalah 2 Q. 2 Q sama dengan 50 min 5. 2 Q sama dengan
40P. Nah, nilai Q di sini harus tunggal, sementara ini ada nilainya 2. Nah, agar tunggal artinya 1, maka masing-masing ruas dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 ini bilang. Dibagi 2 hasilnya yaitu dibagi dengan 2 dibagi 2, maka hasilnya yaitu sama dengan merah aja 2 dibagi 2 tinggal Q-nya aja. Berarti sini adalah tinggal Q sama dengan 40 bagi 2 yaitu berapa? 20. Nah, ini adalah nilai Q-nya. Nilai Q-nya adalah 20. Saya lingkarin. Nilai Q-nya 20. Nilai Q-nya 20. Nah, setelah kita ketemu nilai Q-nya, maka kita mencari nilai P. Cara mencari nilai P adalah substitusikan nilai Q ini yang sudah didapat ke salah satu fungsi. Yang fungsi atas atau fungsi bawah, terserah milih. Ketemunya sama saja nanti. Misalkan kita milih yang atas. Kita milih yang atas, maka substitusikan nilai Q ini ke fungsi yang atas. Fungsi yang atas itu kan Q sama dengan 50 min B. Q-nya kan udah ketemu 20 tuh. Maka nilai Q di sini diganti 20. 20 sama dengan 50 min B. Nah, pindah ruas, kemudian 20 dikurang 50. Karena apa? Ini positif pindah ke negatif sama dengan negatif P. Dan 10 min 50 adalah min 30. Maaf. Min 30 sama dengan negatif P. Nah, nilai P di sini nilai P di sini itu harus positif. Maka untuk menjadikan ini positif, semua dikali dengan kedua ruas dikali dengan negatif. Dikali dengan negatif. Maaf. Dikali dengan negatif. Maka hasilnya ini dikali dengan negatif. Kali dengan negatif. Negatif kali negatif positif. Jadi ketemu sini adalah 30 sama dengan negatif sama negatif, ketemunya P. Nah, ini. Maka dari itu nilai P yaitu 30. Nah, untuk ngecek nilai Q-nya 20, nilai P-nya 30. Coba kita substitusikan. Misal Q 50 dikurang P, P-nya berapa? P-nya 30, berarti 50 kurang 30, 20. Nilai Q-nya untuk fungsi yang atas. 20. Kemudian nilai Q yang bawah, misalkan min 10 ditambah P. P-nya berapa? 30, berarti min 10 tambah 30, ketemunya juga 20. Nah, itu yang dinamakan titik seimbang. Artinya mau dimasukkan kemanapun, nilainya hasilnya sama. Nah, jadi titik seimbangnya itu berada di P, Q, disimbolkan dengan E, disimbolkan dengan E. Jadi titik seimbang itu disimbolkan dengan E, P, Q. Nilainya berapa? E, P, Q. P-nya berapa? P-nya 30 titik 20. Jadi titik seimbangan di antara 30 dan 20. P-nya 30 dan Q-nya 20. Ini jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B mencari fungsi keseimbangan pada grafik.
Langkah pertama yaitu kita definisikan satu persatu dulu. Definisikan satu persatu dulu dari fungsi yang diketahui. Nah, fungsi yang diketahui kan ini tadi ini. Nah, ini fungsi yang diketahui. Caranya gimana? Caranya adalah, maaf, iyalah, salah. Yang pertama dulu, dari fungsi Q sama dengan 50 min P. Nah, langkahnya perhatikan dengan sangat langkah-langkah yang akan saya berikan. Caranya gini, ini fungsi yang pertama dulu. Jadi kita akan menjawab nomor 2, yang pertanyaan 2. Jadi fungsi yang pertama dulu kita jabarkan. Kita buat sebuah tabel. Buat sebuah tabel di sini. Nah, tabelnya ini Q, ini P. Dimulai dari 0. Nah, 0 dan nilai yang tercantum. 0, misalnya ini 50, berarti sini 50. 50, kalau sini 30, berarti 0 dan 30, dan seperti itu. Oh, maaf, kebalik ini. Kebalik. Iyalah. Ini Q. Nah, ini P dan Q. Ini adalah P, 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 dan ini Q. Nah, gitu. Oke, kita operasikan. Saya ulang lagi. 50 ini adalah dari fungsi. Misalnya fungsi di sini 30, berarti sini juga 30. 0, 30. Ini selalu dimulai dari 0. Ini 40, berarti sini juga 40. Kita cari. Jika nilai P-nya 0, maka nilai Q-nya adalah P, substitusikan. P 0, berarti Q sama dengan 50 dikurang 0. Berarti kan nilai Q-nya sama dengan 50. 50. Itu. Jika nilai P-nya 50, maka nilai Q-nya adalah Q sama dengan 50 dikurang P. P-nya 50, berarti 50 kurang 50, 0. Nah, itu nilainya. Nah, ini bisa ditulis hasilnya adalah yang pertama. Yang pertama nih, yaitu 0, 0 dan 50. Yang kedua bisa ditulis 50 dan 0. Yang pertama P-nya 0, Q-nya 50. Yang kedua P-nya 50 dan Q-nya 0. Ini untuk fungsi yang pertama. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua, ini sama caranya. Fungsi yang kedua, sama, kita buat tabel dulu grafik. Ini P, ini Q. Nah, dimulai dari 0. 0. Ini min 10, berarti sini harus positif, bolehnya 10. Kalau sini 50, sini 50, hari ini 10, tergantung nilai yang di sini. Jadi misalnya kita misalkan Q sama dengan min 10 plus P. Ketika P-nya 0, berarti Q-nya negatif 10. Gimana Pak ya ini? PQ. Jika P-nya 0, maka Q-nya, jika P-nya 0, maka Q-nya negatif 10. Q sama dengan min 10 tambah P, P-nya 0, berarti kan Q-nya sama dengan negatif 10. Jika Q-nya sama dengan 10, ya, Q-nya sama dengan 10,
maka P-nya berapa? Jika P 10, maka Q-nya adalah min 20. Maaf, salah. Ini negatif 10. Jika Q-nya negatif 10, maka Q-nya 0. Itu. Jika P-nya negatif 10, maka Q-nya 0. Itu. Nah, oleh karena itu, setelah rangka 1 dan rangka 2, kita peroleh ini yang pertama dari tabel yang ini, yaitu 0, negatif 10, kedua negatif 10, 0. Maaf, ada kesalahan ternyata di sini. Jika P-nya min 10, berarti Q-nya min 20. Min 20. Ya. Min 20. Min 20. Sini min 20 dan 0. Nah, untuk membuat grafik itu kita memadukan antara tiga tabel pertama, tiga fungsi yang pertama, yang kedua, dan fungsi yang ketiga. Mana fungsi yang ketiga yang ini? Fungsi E. Fungsi yang ketiga itu fungsi E. Sama dengan 30, 20 atau 30 dan 20. Nah, oleh karena itu, kita lanjut membuat grafiknya. Di grafiknya yang pertama kita ke GS dulu. GS, artinya yang min 10P. Yang ini. Boleh yang dari ini dan ini juga boleh. Ini berarti grafiknya dimulai dari P dan Q. Nanti kalian gambar dengan penggaris biar pas di titik potongnya. Jadi misalkan ini adalah titik 0, yang ke atas dan yang ke samping kanan itu positif, samping kiri negatif, yang ke bawah juga miliknya min P negatif, yang ke sampingnya adalah miliknya min Q negatif. Gitu. Nah, kemudian cara menggambarnya yang pertama ini yang 0,50, artinya 0,50 nilai P-nya, kan ini P nilai P-nya 0, nilai P-nya 0, dan nilai Q-nya 50. Nilai P-nya 0, P 0, Q-nya 50 di sini. Berarti ini adalah titik 0,50. 0,50. Nanti kalian dengan penggaris ya. Sini misal titiknya di sini, misal ini hanya misal 0,50 kira-kira. Dan kemudian 50,0. 50,0 itu Q-nya 50 dan P-nya 0. Maaf, P-nya 50 dan Q-nya 0. P-nya 50 dan Q-nya 0. Inilah. Ini hanya kira-kira. Kemudian tarik garis. Ya, iyalah.
Tarik garis. Kemudian yang kedua, 0, negatif 10. 0, P-nya 0, P-nya 0, Q-nya negatif 10. Negatif 10 kira-kira di sini nih. Negatif 10. Kira-kira di sini. Negatif 10-nya. 10 sini. Di 0, negatif 10. Nanti ditulis dengan garis yang benar. Dan kemudian min 20,10. Min 20,10. P-nya min 20. Misalkan di bawah sini min 20. I-nya min 20,00 di sini lah misalnya. Tarik garis. Nah, di sini adalah titik E-nya. Titik E-nya di sini. Ini titik E-nya. Itu E sama dengan 30,20. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan via WhatsApp. Dan jika ada keganjilan dari uraian saya, tolong dicermati dengan sangat. Dan jika ada keganjilan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Saya Heri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.